Tanggapan sudah, kami rasa sudah cukup. Kemudian yang mau diajukan tanggapan apa lagi? Bisa dihidupkan. Kecabut ya. Boleh. Cek. Ya. Izin majelis, kami akan langsung sedikit menanggapi mengenai tempus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam bantahannya tadi majelis. Di situ jaksa penuntut umum menyatakan secara tegas bahwasanya tempusnya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan majelis, ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023. Kenapa tempusnya ini hanya tempus pada saat Pak Tom Lembong menjabat? Ya. Itu keberatan kami majelis. Gitu. Terus yang kedua majelis, izin, tadi tidak JPU dalam jawaban atau bantahannya tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 bagaimana Undang-Undang Tipikor. Kami butuh penjelasan atas itu. Bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Petani, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Pangan, serta peraturan Permendak dan juga Permen 117. Kami sangat keberatan selaku penasihat hukum. Demikian majelis. Intinya segala sesuatu yang baru saudara sampaikan kan semuanya sudah termuat lengkap dalam eksepsi, ya. Hanya pengulangan saja, eksepsi sudah saudara sampaikan. Demikianlah tanggapan atau pendapat dari penuntut umum, ya. Untuk itu selanjutnya jawab-menjawab kami rasa sudah cukup. Selanjutnya giliran majelis akan menentukan sikap dalam suatu putusan, bisa putusan akhir ataupun putusan selah, ya. Yang saudara sampaikan sudah termuat dalam eksepsi kan? Sudah yang mulia. Oke, baik. Demikian penuntut umum ya, cukup. Saudara Thomas Lembong cukup ya. Demikian penasihat hukum. Pak Tom mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada? Izin. Dari saudara terdakwa silakan. Mohon maaf, biasanya hidup. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Silakan. Pertama saya setuju dan menekankan kembali ya keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya bahwa tempus daripada dakwaan tidak klop dengan tempus daripada sprindik. Ya, dan kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa dan bahkan tersangka. Saya juga merasa bahwa dalam tanggapannya jaksa penuntut belum memperlihatkan sama sekali hubungan antara pelanggaran undang-undang yang dituduhkan dengan tindak korupsi yang dituduhkan. Jadi terakhir terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi kami rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum ya, keberatan mengenai tempus. Dan itu pula yang saudara sudah uraikan dalam eksepsi saudara kan di sidang sebelumnya. Nah, baik, jadi demikian untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap menjatuhkan suatu putusan akan disidangkan kembali untuk dibuka pada hari Selasa Kamis tanggal 13 Maret 2025 ya. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup. Terima kasih.
siang kawan-kawan media. Terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Betul, tidak setara ya dalam mata hukum. Perasaan Bapak kan harusnya semua menteri itu 2003 itu harus dipanggil lah, harus dijadikan tersangka ataupun saksi. Bapak ingin mereka dijadikan saksi? Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Oke, ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jalan aja. Maaf. Mungkin selebihnya PH penasihat hukum saya bisa menambah Masih terjadi impor gula Pak di tahun 2025 ini. Apakah juga tebang pilih untuk Bapak? Sekarang masih sekian, impor ya. gula loh Pak, 2025 Iya. ini. Iya. Makanya. Dengan petani dan undang-undang pangan serta Kemenperindak 527 serta Permen 117 dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Ini yang harusnya dijelaskan ataupun dibantah, tapi jaksa penuntut umum tidak membantah itu. Nah, poin yang kedua yang kita tadi sangat keberatan adalah dalam bantahannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tempus itu sesuai dengan terdakwa. Nah, ini ada apa? Sesuai dengan masa jabatan terdakwa. Loh, berdasarkan sprindiknya itu harusnya kan 2015 sampai 2023. Masalah nanti ditemukan tindak pidana di tahun berapa itu urusan lain, tapi harus dijelaskan dulu dalam dakwaan. Tindak pidana ini 2015 sampai 2023 ini ada di mana gitu dan siapa saja gitu. Nah, harusnya ini diurai dalam dakwaan itu, makanya kita eksepsi atas itu. Tapi ternyata dalam jawabannya tadi kita udah dengar secara jelas bahwa tempus itu sudah sesuai dengan masa jabatan Pak Tom Lembong atau terdakwa. Nah, dari sini kita melihat loh, ini ada apa? Kenapa Pak Tom langsung tanya sebatas Pak Tom gitu ya? Tempusnya ini udah salah. Harusnya sesuai dong. Sprindik dengan dengan dakwaan itu harus sejalan. Karena dakwaan itu adalah dokumen yang berangkat atau proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya. Tidak boleh beda. Nah, ini kenapa beda? Tapi itu nggak dijawab sama jaksa. Ya, itu hal-hal yang kita sangat keberatan. Nah, yang ketiga, dalam KUHP pasal 1 ayat 2 itu dinyatakan secara tegas bahwasanya apabila ada peraturan perubahan
Ya, apabila ada peraturan yang baru setelah terjadinya suatu tindak pidana, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih meringankan atau menguntungkan terdakwa. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan secara tegas bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara, itu terbit diundangkan tanggal 24 Februari 2025. Gitu ya. Sedangkan dakwaan ini 25 Februari. Harusnya ini jaksa menggunakan undang-undang yang baru. Bukan menggunakan undang-undang yang lama. Ini tidak retroaktif kok. Dilihat aja surat dakwaan itu 25 Februari. Undang-undang diundangkan itu 24 Februari. Dan langsung berlaku. Gitu. Nah, itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya Majelis Hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong. Untuk itu kami sangat siap, Pak Tom Lembong dan kami selaku tim hukum